Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput dengan NIM 1902010090 dari kelas PAI 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Etika dan Profesi Guru, yaitu tentang kompetensi guru dalam perspektif pendidikan agama Islam. Baiklah, langsung saja. Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki oleh guru, agar tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik. Beranjak dari sinilah, kompetensi merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pendidikan dan pengajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Muhammad Zaini mengemukakan bahwa kompetensi sebagai gambaran suatu kemampuan tertentu yang dimiliki seseorang setelah mengalami proses pembelajaran tertentu. Adapun kualifikasi kompetensi yang harus dimiliki seorang guru berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi dalam kaitannya dengan pendidikan agama Islam, yaitu kemampuan guru dalam mengajarkan moral melalui perencanaan pembelajaran seperti pemberian teori serta evaluasi yang terselubung dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi ini merupakan kondisi guru sebagai individu yang memiliki kepribadian yang mantap, sebagai contohnya seorang pendidik yang berwibawa. Adapun kompetensi kepribadian mencakup berbagai aspek, yakni memiliki kepribadian sebagai pendidik yang layak diteladani, dan memiliki sikap serta kemampuan kepemimpinan dalam interaksi yang bersifat demokratis dalam mengayomi peserta didik. Jadi dalam hubungannya dengan pendidikan agama Islam, yaitu dalam memberikan bimbingan moral, guru harus mempunyai kepribadian yang dapat dijadikan teladan oleh siswa di kelas. Dengan kata lain, baiknya kepribadian seorang guru dalam mengajar akan berpengaruh baik pula bagi siswa yang diajarnya. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi ini merupakan penguasaan materi ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas dan mendalam mengenai bidang studi atau mata pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dengan menggunakan sistem instruksional dan strategi pembelajaran yang tepat. Jadi dalam kaitannya dengan pendidikan agama Islam, yaitu penguasaan guru mengenai materi atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas dan mendalam mengenai bidang studi atau mata pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dengan menggunakan sistem instruksional dan strategi pembelajaran yang tepat dalam memberikan pembinaan moral tersebut. Yang keempat, kompetensi sosial. Erat kaitannya dengan pengaruh peran guru terhadap pembinaan moral. Merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari suatu kelompok sosial yang mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, atau wali peserta didik, serta masyarakat sekitar dalam memberikan pendidikan moral. Dari keempat kompetensi tersebut, kompetensi kepribadian berhubungan langsung dengan pembentukan moral anak didik dan erat kaitannya dengan guru pendidikan agama Islam. Guru harus menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik dari segala sisi kepada anak didiknya, karena apa yang kita berikan dapat ditiru oleh anak didik. Guru PAI diharapkan mampu menjadi pelopor pengembangan kehidupan beragama
di sekolah dan di lingkungan sosialnya. Maka perlu penambahan 2 kompetensi, selain dari kompetensi yang telah ditetapkan Peraturan RI Nomor 19 Tahun 2005, yaitu kompetensi spiritual dan kompetensi leadership. Kompetensi spiritual merupakan pokok atau inti dari peran guru agama Islam, sehingga dasar atau landasan arti pengabdian disematkan seperti yang pertama, menyadari bahwa mengajar adalah ibadah dan harus dilaksanakan dengan penuh semangat, rasa tanggung jawab, dan sungguh-sungguh. Yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dengan ikhlas karena Allah. Yang ketiga, meyakini dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah panggilan jiwa dan pengabdian. Yang keempat, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah aktualisasi diri dan kehormatan. Kompetensi leadership. Kompetensi ini mengharuskan seorang guru agama mengambil peran sebagai pemimpin secara informal. Dalam artian bukan harus menjadi seorang kepala sekolah, akan tetapi bisa memberi warna dominan dalam kehidupan di sekolah, baik di kantor dengan sesama pendidik maupun di lingkungan sekolah dan kelas bersama dengan peserta didik. Berdasarkan kompetensi ini, maka guru agama Islam harus aktif, berwawasan luas, memiliki percaya diri yang tinggi, yang disertai dengan pertimbangan kedewasaan, bertindak sebagai penjawab semua pertanyaan yang muncul, serta senantiasa memberikan solusi terhadap setiap permasalahan. Kepribadian ini hampir sama dengan kompetensi kepribadian. Perbedaannya adalah pada penekanan perannya. Artinya, guru pendidikan agama Islam benar-benar diharapkan memberikan warnanya. Guru PAI sebagai pembina moral keagamaan harus ikhlas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warujasa fahjur wala tamnun tastaksir walirabbika fasbir, yang artinya bangunlah lalu berilah peringatan dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Firman Allah tersebut mengandung implikasi bahwa guru PAI dalam menjalankan aktivitas keguruannya tidak boleh hanya berdiam diri dan melihat kenyataan yang dihadapi terkait dengan berbagai problema pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan agama Islam di lingkungannya dan masyarakat, tetapi perlu mengambil langkah strategis untuk memperbaikinya dengan penuh keikhlasan tanpa harus melihat besar kecilnya penghargaan. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa seorang guru harus mampu memberikan pembelajaran yang baik dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diajarkannya. Kemampuan dan perilaku yang baik perlu dimiliki oleh guru pendidikan agama Islam agar dalam menjalankan tugas kependidikannya dapat berhasil secara optimal. Pernyataan tersebut intinya terkait dengan aspek personal dan aspek profesional guru. Aspek personal menyangkut pribadi guru itu sendiri, sedangkan aspek profesional menyangkut profesi guru, dalam arti memiliki kualifikasi profesional sebagai guru pendidikan agama Islam, karena hal itu merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki oleh setiap guru. Profesionalisme seorang guru dapat dilihat dari upaya yang dilakukan guru itu sendiri dalam mengaplikasikan seluruh kompetensi yang dimilikinya. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.